Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Imita, dokter yang berjaga di klinik ini. Boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Selamat pagi dokter, saya Bapak Nyoman. Baik Bapak Nyoman, usia dan juga pekerjaannya Pak? Saya berumur 30 tahun, pekerjaan saya sebagai pegawai kantoran dok. 30 tahun dan pegawai kantoran. Kalau boleh tahu alamatnya di mana Pak? Saya tinggal di Jalan Mangga nomor 3 dan di dalam dok. Baik, hal apa yang membuat Bapak datang kemari? Ya, jadi 3 hari belakangan ini saya merasakan nyeri di dadanya. Selain itu juga kalau bernafas rasanya berat dokter. Baik, nyeri di dada sudah 3 hari dan nafas terasa berat, begitu ya Pak? Iya. Mohon maaf, apakah sebelumnya ada keluarga yang pernah mengalami gejala yang serupa? Keluarganya yang mengalami gejala serupa ada bapaknya dulu dok. Oh, jadi ayah Bapak ya? Ya. Kalau boleh tahu apa ada riwayat keluarga dengan penyakit tertentu Pak? Kalau selain bapaknya nggak ada, dan kemarin itu dokternya bilang gejalanya ini bapaknya mengalami asma. Mengalami asma ya? Sebelumnya mohon maaf, apa Bapak ada riwayat merokok atau mengkonsumsi alkohol? Tidak ada dokter. Tidak ada ya. Baik, saya ulangi sekali lagi Pak. Jadi Bapak mengalami keluhan berupa nyeri di bagian dada sudah 3 hari dan ada juga rasa seperti nafas terasa berat. Dan dari keluarga ada riwayat yaitu ayah Bapak yang mengalami asma dan Bapak tidak ada riwayat mengkonsumsi alkohol maupun merokok. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Iya dokter. Apakah benar? Sudah benar dokter. Baik, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan atau keluhan lain Pak? Sudah segitu saja dokter. Baik, dari keluhan yang Bapak sampaikan tadi, maka di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik toraks. Namun pada pemeriksaan ini mungkin akan ada rasa kurang nyaman karena saya akan meminta Bapak untuk membuka pakaian. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia dokter. Baik Bapak, jadi pemeriksaan ini nantinya bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada toraks Bapak yang akan sangat membantu saya dalam menegakkan diagnosis. Nah, sebelum itu saya jelaskan sedikit ya Pak bagaimana prosedurnya. Jadi nantinya Bapak akan saya minta untuk membuka pakaian seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian berbaring di batu pemeriksaan, dan saya akan lakukan pemeriksaan mulai dari inspeksi atau melihat, kemudian palpasi atau meraba, perkusi atau mengutuk, dan juga auskultasi atau mendengarkan dengan stetoskop. Kurang lebih seperti itu. Bapak tetap bersedia? Masih bersedia dokter, terima kasih banyak. Baik, untuk itu Bapak saya persilakan untuk membuka pakaian dan silakan berbaring senyaman mungkin ya Pak. Di sini saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Satu. Baik Bapak, silakan untuk berbaring senyaman mungkin, dan di sini saya akan pastikan bahwa Bapak sudah membuka pakaian sehingga daerah yang akan diperiksa lebih terekspos tidak tertutupi oleh pakaian. Kemudian di sini saya mulai dengan melakukan inspeksi ya Pak, yang mana tadi di awal sudah saya amati pada saat Bapak berdiri, berpindah dan juga berbaring di batu pemeriksaan. Maka saya akan lanjutkan inspeksi dengan memeriksa dan juga mengamati bentuk kedua dinding toraks kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Kemudian saya juga akan mengamati mulai dari jarak intercostal space, sudut epigastrium, kemudian apakah terdapat kelainan seperti luka, memar, laserasi, ekskoriasi bekas operasi maupun dilatasi atau pelebaran vena. Dan di sini tidak tampak adanya kelainan, maka Bapak selanjutnya mohon untuk bernafas seperti biasa, bernafas nyaman mungkin ya Pak, jangan tegang, tetap rileks. Dan di sini saya akan mengamati dan juga memeriksa mulai dari jenis pernafasan, frekuensi pernafasan, dan juga pergerakan kedua dinding toraks apakah simetris atau tidak. Baik Bapak, di sini pernafasan Bapak normal, kemudian frekuensinya 16 kali per menit, dan juga tidak tampak adanya kelainan pada saat Bapak bernafas, jadi pergerakan kedua dinding toraksnya normal simetris ya Pak, antara kanan dan juga kiri. Setelah melakukan inspeksi, maka saya akan lanjutkan dengan melakukan palpasi, di mana saya akan menghangatkan terlebih dahulu kedua telapak tangan saya. Kemudian saya akan awali palpasi dengan melakukan palpasi pada trakea, di mana kedua jari tunjuk saya akan saya letakkan pada leher pasien dengan bentuk seperti huruf V. Kemudian di sini saya melakukan palpasi trakea, dan selanjutnya adalah saya akan lakukan palpasi dengan meletakkan telapak tangan saya pada permukaan dinding toraks pasien. Kemudian Bapak di sini kalau misalnya ada nyeri disampaikan ya Pak, saya melakukan penekanan pada 3 titik. Kalau ada nyeri disampaikan ya Pak. Di sini saya akan memeriksa apakah terdapat kelainan seperti nyeri tekan maupun krepitasi, yang mana saya akan pastikan bahwa kedua ibu jari saya berada pada linea seralis dan jari-jari yang lain akan menghadap ke arah lateral. Kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, Bapak silakan bernafas seperti biasa ya Pak, tetap rileks. Maka saya akan melakukan pemeriksaan. Di sini saya akan memeriksa pada 3 titik pula untuk memeriksa apakah terdapat kelainan pada pergerakan dari kedua hemitoraks kanan dan juga kiri pada saat bernafas. Nah, kemudian di sini tidak ada yang kelainan, maka saya lanjutkan. Bapak mohon untuk mengucapkan kata 99 ya Pak pada saat saya melakukan perpindahan tangan.
Jadi di sini juga sama dengan cara yang sama seperti tadi. Saya akan lakukan pemeriksaan pada 3 titik. Silahkan disebutkan Pak. 99, 99. Kemudian disampaikan lagi Pak, 99. Nah di sini saya akan memeriksa apakah terdapat kelainan pada getaran kedua hemitoraks kanan dan juga kiri pasien. Dan yang terakhir, pada pemeriksaan palpasi ini saya akan melakukan palpasi pada ictus cordis, di mana saya akan melakukan palpasi ictus cordis pada ICS 5 kiri. Dan di sini ictus cordis teraba normal ya Pak, di mana kuat angkatnya normal, tidak sampai mengangkat jari tangan saya, kemudian tidak teraba adanya atrial. Baik, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan perkusi, di mana di sini saya melakukan perkusi dengan meletakkan jari tengah dari tangan kiri saya yang akan saya tempelkan pada permukaan dinding toraks pasien. Kemudian jari-jari yang lainnya melayang bebas. Kemudian di sini saya melakukan pengetukan dengan menggunakan jari tengah dari tangan kanan saya dengan sumber pergerakan yang berada pada pergelangan tangan kanan. Di mana di sini saya melakukan perkusi pada 12 titik perkusi. Setelah melakukan perkusi, maka di sini saya menemukan adanya suara yaitu hipersonor. Selanjutnya adalah saya melakukan auskultasi, di mana saya melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop, yang mana di sini saya akan gunakan terlebih dahulu stetoskop saya, dan akan saya hangatkan terlebih dahulu dengan cara menggenggam. Setelah itu saya akan memilih belt diafragma yang sesuai, kemudian saya akan melakukan auskultasi dengan meletakkan stetoskop saya pada 12 titik auskultasi, dan akan saya dengarkan selama 3-5 detik sebelum berpindah ke titik berikutnya. Baik, di sini dari hasil auskultasi ditemukan adanya suara yaitu suara menyi atau suara wheezing. Nah, selanjutnya adalah setelah melakukan pemeriksaan inspeksi sampai dengan auskultasi pada permukaan dinding toraks anterior, maka saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada dinding toraks bagian posterior. Baik Bapak, mohon untuk duduk ya Pak, dan mohon untuk duduk membelakangi saya. Dipersilakan Pak. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan toraks di bagian posterior dengan cara yang sama seperti tadi. Pertama saya melakukan inspeksi. Inspeksi di sini saya akan memeriksa bentuk kedua dinding toraks kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Kemudian saya juga akan memeriksa apakah terdapat luka, memar, laserasi, ekskoriasi, bekas operasi maupun dilatasi atau pelebaran vena. Baik, di sini dari hasil inspeksi tidak tampak adanya kelainan. Kemudian saya lanjutkan dengan melakukan palpasi dengan cara yang sama seperti tadi. Itu saya akan menghangatkan terlebih dahulu kedua telapak tangan saya, yang mana di sini akan saya letakkan pada permukaan dinding toraks pasien. Kemudian di sini saya akan melakukan penekanan pada 3 titik palpasi. Bapak mohon untuk kalau misalnya ada rasa nyeri disampaikan ya Pak. Dimana di sini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat kelainan seperti nyeri tekan maupun krepitasi. Nah, kemudian setelah saya melakukan palpasi tersebut, maka saya lanjutkan dengan Bapak mohon untuk tetap bernafas seperti biasa, tetap rileks, yang santai ya Pak, jangan tegang. Jadi di sini saya akan melakukan palpasi dengan cara yang sama pada 3 titik, yaitu saya akan memeriksa pergerakan dari kedua hemitoraks kanan dan juga kiri pasien, apakah normal simetris atau tidak. Baik, di sini hasilnya normal, dan yang terakhir itu saya melakukan palpasi dengan Bapak mohon untuk menyebutkan angka 99 ya Pak pada setiap saya melakukan perpindahan dari tangan saya. Baik, di sini silakan disebutkan Pak 99, 99. Kemudian sekali lagi Pak 99. Baik, di sini dari hasil pemeriksaan sudah saya lakukan pemeriksaan tadi apakah terdapat kelainan pada getaran dari hemitoraks kanan dan juga kiri pasien, dan ditemukan tidak adanya kelainan. Dan setelah melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian posterior, saya juga akan melakukan pemeriksaan perkusi dengan cara yang sama pula, di mana saya akan menggunakan jari tangan saya, di mana tangan kiri saya, tepatnya adalah jari tengah dari tangan kiri saya, akan saya tempelkan pada permukaan dinding toraks pasien dengan jari-jari yang lainnya melayang bebas. Kemudian saya akan melakukan pengetukan dengan menggunakan jari tengah dari tangan kanan saya yang akan saya lakukan pergerakan dengan sumber pergerakan berada pada pergelangan tangan kanan. Baik, di sini akan saya lakukan perkusi pada 14 titik perkusi. Setelah melakukan perkusi ditemukan ada suara yang hipersonor, kemudian saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana saya akan menggunakan stetoskop saya, dan dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu saya akan hangatkan terlebih dahulu stetoskop saya. Kemudian saya akan memilih diafragma atau bel yang sesuai, dan saya akan letakkan stetoskop saya pada ke-14 titik auskultasi sama seperti perkusi tadi, di mana akan saya dengarkan selama 3-5 detik sebelum berpindah ke titik berikutnya.
Baik Bapak, pemeriksaan fisik toraks sudah saya lakukan tadi dan dari hasil pemeriksaan diperoleh adanya kelainan pada saat saya melakukan perkusi itu ditemukan adanya hipersonor dan pada saat auskultasi itu ketika saya mendengarkan dengan stetoskop saya mendengar adanya suara wheezing atau suara mengi. Jadi saya menduga bahwa Bapak mengalami suatu asma yang mana ini juga sesuai dengan keluhan yang Bapak sampaikan tadi dan ditambah lagi ada riwayat keluarga yaitu ayah Bapak yang mengalami asma pula. Nah maka dari itu saya resepkan obat ya Pak, mohon untuk dikonsumsi dan nanti kalau misalnya ada keluhan-keluhan lain mohon untuk segera menghubungi saya atau datang kembali ke klinik ini. Sejauh ini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada dokter. Baik, untuk itu Bapak saya sarankan untuk tetap menjaga kesehatan, tetap berolahraga, kemudian tentunya untuk selalu menghindari merokok dan juga mengkonsumsi alkohol. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, apakah sudah paham atau ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang disampaikan, sudah paham semuanya. Terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih Bapak. Semoga lekas pulih.